Shalom. Bulan ini tema kita adalah kasih. Kita belajar untuk saling mengasihi. Saat ini kami berada di Jatim Park 2 di masa liburan anak-anak sekolah. Kami sedang membawa gereja anak untuk berwisata. Kami mengingatkan Anda semua bahwa saling mengasihi itu indah. Amin. Mari kita terapkan. Kita saling mengasihi. Mengasihi Tuhan yang pertama, mengasihi sesama manusia, mengasihi ciptaan Tuhan. Jayo, see you. Semangat. Semangat. Haleluya. God bless you all. Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Erokat. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita perlu bersyukur karena hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita rindu untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu datang kepadamu Tuhan. Kami rindu naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab kasih-Mu tiada terukur dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang hari ini Tuhan. Mencari wajah-Mu, menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar hari ini Engkau yang mimpin setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab kasih-Nya besar. Terima kasih Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau
Tuhan, mari sama-sama kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku layaklah Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kau layak kami sembah Yesus. Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Dia ada bagi setiap kita pagi hari ini. Dia ada bagi setiap hati yang merindukan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah Kau, kami sembah Kau, Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kau Allah yang dahsyat. Haleluya.
kasih Yesus. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kau yang layak kami sembah Yesus. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari katakan dengan sungguhan hatimu, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Cuma saja nyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Pagi hari ini kami bawa penyembahan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, kiralah bayanglah Engkau ada bagi kami Yesus. Segenap hatiku Kau menyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir bagi kami Yesus. Sebab Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Mari saudara, bangun imanmu di dalam Tuhan. Kuatkan imanmu di dalam Tuhan pagi hari ini. Kau yang layak kami sembah Yesus. Kau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Mengalir, penuhi kami Yesus. Mengalir bagi setiap kami Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir di tempat ini. Mari saudara, kita perlahan-lahan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini sebab Dia Allah yang sungguh layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus Yesus. Haleluya Yesus. Hosana in the highest. Let our King be lifted
kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, karena Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu tinggikan namamu Tuhan. Kami rindu bersuka cita bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang kasihnya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya di dalam Tuhan ada kuasa yang membawa kita dalam kemenangan. Amin. Mari kita sama-sama lebih dahsyat lagi untuk menyembah Tuhan. Yeay. Haleluya. Kaulah yang dahsyat Tuhan. Namanya
membebaskan setiap kita. Dia Allah yang penuh kuasa untuk membebaskan setiap kita. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, atas segala nama. Dia Allah yang membebaskan setiap kita, telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada terobosan, di dalam Tuhan ada berkat yang melimpah buat setiap kita. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita mau siapkan persembahan kita. Bagi saudara yang menyaksikan live streaming, saudara juga dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar saudara. Mari saudara kita siapkan persembahan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bawa persembahan kami, bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh berguna, boleh menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami rindu memberikan dengan penuh ucapan syukur. Kami rindu memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua
yang tadi saya duduk, ibu di sebelah kiri saya. Tuhan berkata, tadi kau datang ke tempat ini, kau ingin punya satu hal jawaban dalam hidupmu. Tuhan katakan itu pasti terjadi terobosan buat seorang ibu. Karena Tuhan tahu dalam berapa hari ini kau dalam keadaan kekacauan dalam pikiran dan hatimu. Kadang kau berkata, Tuhan, mana janjimu, mana pengharapanmu bagiku dan anak-anakku. Apapun kekuranganmu, Tuhan katakan, tepat pada hari ini juga, keluar dari tempat ini, engkau akan mengalami satu hal miracle yang tidak lazim. Terima dengan iman. Dan Tuhan perlihatkan ada seorang anak muda, engkau datang ke tempat ini dalam keadaan pahit dan marah. Engkau menyesali dalam setiap apapun kondisi keadaanmu. Kadang kau berkata, buat apa aku ada di bumi ini Tuhan, kalau aku mengalami satu hal tekanan dalam keluargaku. Siapapun engkau, seorang wanita yang masih muda, aku akan melihat Tuhan menyentuh papamu. Tuhan akan membalut segala luka kecewa dalam hidupmu. Engkau sedang menantikan dalam 4 hari yang lalu. Kadang kau berkata, Tuhan aku tidak sanggup. Tuhan yang beri kesanggupan dalam hidupmu. Percaya, semua dalam rancangan Tuhan dalam hidupmu. Terima dengan iman. Hamba akan menyampaikan isi hatimu, urapi dan berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu dan seluruh para penatua dan pelayan mimbar pada hari ini. Firman saya bagikan tentang apa? Menyerah dan ya pada rencana Tuhan. Menyerah iya dan pada rencana Tuhan itu nggak gampang. Ya, di saat Tuhan bawa kita di posisi yang paling nyaman, menyerah bisa nggak? Gak akan bisa. Karena apa? Terlalu nikmat, ya kan? Percaya gak rencana Tuhan dalam hidupnya? Ya, percaya. Tapi orangnya tidak mau bergelut di dalam hal, buat sesuatu hal perubahan dalam setiap kehidupannya. Kalau mau dilihat di Mazmur 91 ayat yang ke-14, ya, firman Tuhan katakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi di sini totality Mazmur Daud katakan apa? Orang yang pasti melekat kepada Tuhan, diluputkannya dan dibentenginya. Karena apa? Tuhan tahu ada nama di hidup kita yang bernama Tuhan Yesus. Maaf, sedikit, bukannya saya minta belas kasihan, ya, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan streaming. Saya tidak akan menyerah apapun kondisi tangan saya. Iblis boleh rancang, tapi Tuhan tidak akan bisa buat apapun juga. Karena apa? Lasma mengenal, ya kan, nama Tuhan Yesus. Di hati, di hidup ada Tuhan. Kalau sampai hari ini, ya, saya bukan orang yang menyerah dan gampang cengeng, nggak akan bisa. Berarti saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tapi puji nama Tuhan, ya, dari banyak bisikan-bisikan, saya akhirnya menyerah. Saya lakukan tindakan foto. Hari itu hari Kamis, bagaimana kita keliling dengan Pak Mei, tidak didapatkan satu hal sejahtera. Tapi saya bersyukur ya Pak Gembala dan Ibu, Gembala di tempat ini the best banget bagi saya, ya. Walaupun di dalam usianya gini masih aja Bu Gembala semangat. Jam 21, jam 9 ada rumah sakit di depan sini, 24 jam buka. Saya cuma terbelangak, Tuhan pakai siapapun juga di saat kita tidak punya pengharapan, ya enggak? Saya hari sudah menyerah dengan Pak Mei, wes lah pulang, loh masih ada orang-orang jemaat dan penatua di tempat ini. Akhirnya hari itu dilakukanlah tindakan foto. Setelah dapat hasil, ditaruh di layar, saya minggir, biarin urusannya Pak Mei dan Ibu Gembala. Karena apa? Saya nggak mau mendengar hal-hal yang buruk, betul gak? Karena apa? Membuat kita takut.
Jadi saya pun menghadapi jemaat apapun, saya mengerti akan kondisi saya, makanya saya tidak pernah mau menghakimi segala apapun juga. Seperti lagunya apa? Segala perkara dapat ku tanggung, benar tak? Di dalam Dia yang memberi kekuatan, itu bohong. Kalau posisi kita lagi nyaman, enak, betul ya Pak Martin? Segala perkara sambil nyanyi, dapat ku tanggung. Walaupun Pak Martin suaranya pales, main musik sekedarnya doang tuh, main keyboard, betul tak? Tapi Pak Martin punya PD. Karena apa? Tuhan tidak lihat suaramu ya Pak. Tuhan melihat hatimu. Karena apa? Bersama dengan Dia kita lakukan keajaiban. Bersamamu Bapa, betul tak? Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bersama Tuhan ada Tuhan yang bertindak. Tuhan bisa gerakan Ibu Gembala bertindak. Esoknya saya harus punya rujukan Ibu Gembala yang setir dengan mobil yang dahsyat ya Pak. Saya kasih yang matic, Ibu Gembala enggak mau, maunya yang manual. Menanti sampai jam 4 sore perut kita keroncongan. Kita tahu rencana Tuhan, tahu, sabar enggak kita? Diuji hari itu saya menunggu seorang dokter, katanya jam 12 ternyata jam 1. Udah gitu saya punya urutan nomor 14. Saya bilang Tuhan kenapa dikasih waktu yang lama. Bu Gembala dengan saya punya orang karakter dan rabi yang saklek. Ketemu dokternya pun juga sama, saklek. Saya mau ngomong udah gak bisa lagi berargumen. Karena apa? Ibu yang tadi itu yang di depan saya bawelnya luar biasa. Itu dokter gak bisa diajak ngomong gini. Saya baru nangkep. Karena ibu ini gak nangkep udah gitu bawel. Kita nangkep tapi kita gak bawel. Nah pada hari ini kita bawel enggak sama Tuhan dalam rencananya? Jangan. Enggak boleh bawel. Enggak boleh komplain. Bersyukur pada rencana Tuhan walaupun telat. Ya Ibu Doris, Tuhan tahu rancangannya dalam hidupmu enggak ada yang gagal. Apapun kekecewaan dalam hatimu Tuhan katakan, aku mengerti rancangan Tuhan yang terbaik akan kau dapatkan. Dalam tahun ini juga semua percepatan dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau akan menciptakan lagu dan menciptakan buku tentang kisah hidupmu. Terima dengan iman. Ya, ini ibu sebelahnya putrinya. Loh kok kamu nengok? Nah, coba lihat mama. Bilang ma rancangan Tuhan dalam hidupku nggak akan gagal. Jadi kamu gak boleh cengeng, gak boleh marah. Kamu orang yang putus asa. Ya, percaya tangisanmu Tuhan dengar dalam beberapa hari ini. Apapun kesulitan dalam hidupmu, Tuhan yang pegang kendali. Sebab sebagai anak-anak Tuhan kita harus melekat kepada Tuhan. Ya kan, bukan kepada dunia ini. Dunia ini hanya sebentar aja kok. Ya, senang tapi akhirnya apa? Menderita. Ya. Kemarin saya melihat bagaimana orang di titik limit hidupnya. Bapak dengan ibu ini saking dia takut, hidupnya berdek-dek-dek, apa gemetar ya. Karena apa? Berhadapan dengan debt collector. Karena apa? Tidak ada yang mengerti tentang hidupnya. Ternyata Tuhan izinkan ketemu dengan saya. Saya sampaikan isi hati Tuhan itu menangis. 2 orang ini di jamaah Tuhan. Dan dia berkata jujur. Tadinya saya mau pergi. Bapak baru cerita. Bapak saya bilang batalin ketemu dengan ibu. Tadi rencana kalau ibu enggak bisa bapak main golop. Saya tanya ke paranormal. Tapi baik. Tuhan enggak suruh ibu ini berangkat ke paranormal. Berjumpa dengan hambanya. Ibu ini dikuatkan. Itu orang di luar Tuhan loh. Ya, udah cantik, diberkati Tuhan, tapi dalam posisi lemah, mana bisa? Gak akan bisa. Kemarin dia berkata jujur lagi, terus tadi pagi saya lagi doa,
Bapak ini WA. Saya melihat Bu, dalam mimpi saya mengendarakan satu kapal yang besar. Wow, saya kaget, saya langsung telepon. Ibunya juga mimpi di hari ini pagi tadi jam 2-an kali. Ibunya mimpi katanya apa? Dia mancing dapat ikan yang besar. Nah Pak, pegang rencana Tuhan dalam hidupmu, tidak ada yang gagal. Kapal berbicara tentang Nuh dipersiapkan Tuhan sebelum malapetaka, betul tak? Nah, buat setiap kehidupan kita, rancangan Tuhan tergantung kehidupan kita menanti dengan setia atau kita marah kepada Tuhan. Nah, untuk hari ini kita belajar ya, melepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Yang pertama, lepaskan dulu ego kita. Ini yang gak gampang. Karena kita udah punya akar kesombongan, betul gak? Waktu Adam dan Hawa jatuh, berdalih. Benar gak? Dan di sini kita melihat bagaimana kita membuat rencana. Jangan, itu harus dilepaskan. Kita boleh buat rencana, tapi Tuhan yang punya rancangan yang indah. Tentang kita berjalan, tentang kita punya uang, tentang kita harga diri, tentang kita hal kecerdasan. Ini yang perlu kita lepaskan. Orang biasanya menjabat satu hal jabatan, ya kan? Orang punya titel yang lebih, kadang dahsyatnya luar biasa, betul enggak? Enggak bisa mengenolkan hidupnya untuk sesuatu hal kemuliaan nama Tuhan. Kemarin Pak sore saya melayani, ya orang marginal. Ada orang yang di situ saya ajak. Dia lebih suka passionnya di atas orang-orang marginal. Karena dia bilang begini, tadi saya konsultasi dengan rekan. Bapak ini lebih suka orang-orang yang marginal. Karena apa? Sopannya lebih tinggi daripada orang yang diberkati. Ada nggak kita mau minta tolong? Ambilkan minum. Ada nggak kita berbicara minta maaf? Belum tentu. Sementara makanan berjalan, orang marginal ini, maaf ya Pak, misi ya Pak. Ternyata Bapak ini disentuh dengan perkataan yang orang apa adanya, bukan karena hal dia kekurangan. Tapi dia belajar menghargai. Kita belajar buat setiap kehidupan kita ya. Hargai sesiapapun dalam setiap kehidupan kita. Nah di sini dikatakan tentang apa nih? Waktu kita bertanya kepada Tuhan ya. Berapa kali Tuhan kita harus mengampuni? Kalau kita lihat di kitab ya. Petrus berkata begini, harus mengampuni 70 kali 7. Bukan karena jumlahnya, tetapi di sini kita melihat bagaimana sikap kita. Di dalam kita bisa mengampuni, di dalam kita bisa memberkati, di dalam setiap komunitas yang dimana kita ditempatkan. Bisa nggak kita tidak bersinggungan? Tidak mudah. Ya. Nah, saya melihat hari-hari ini. Anak-anak Tuhan dibawa aja dalam satu komunitas bersinggungan. Dia langsung keluar. Dia langsung tidak mau ya lakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Apalagi dalam satu hal komunitas. Tidak ada sesuatu hal. Dia punya gairah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa ya melepaskan satu rasa benci dendam dalam setiap kehidupan kita supaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi dan digenapi. Kalau kita lihat ya, kalau kita punya iman, Ibrani 11 ayat yang ke-1 ya. Nah, dalam kisah Alkitab di sini juga dikatakan apa? Tuhan menyediakan secara mata rohani dan jasmani, tergantung iman kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Yeremia 29 ayat 11 dan 14 ya. Di sini tentang bagaimana Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Di ayat yang ke-13 di sini juga dikatakan apa? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan dan menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kadang ada lagunya apa? Ku cari wajahmu, temukan kasihku. Ya, kau Tuhan, apa? Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kita. Jadi kalau kita belajar
mencari Tuhan dalam apapun kehidupan kita, dalam posisi baik, enggak baik, lihat yang terbaik pasti Tuhan dapatkan. Nah ini yang ibu 1, 2, 3, 4 suami istri sebelahnya. Ibu baju apa itu? Ya batik, betul. Tantangan yang kamu hadapi minggu-minggu ini Bu. Ya, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Tuhan menyertai kamu Bu. Progres, rancangan Tuhan dalam hidupmu tidak ada yang gagal. Kenapa kamu harus takut? Kenapa harus malu? Hadapi realita dalam hidup bahwa Tuhan sanggup mengubah kondisi dan keadaanmu. Ada suami, ada anak datang sendiri, ya. Tuhan kasih lihat berapa hari ini menangis karena kamu bilang, Tuhan, aku mau tuntunanmu, aku mau petunjukmu. Kamu datang ke sini pun juga dalam keadaan terpaksa. Tuhan kasih nggak jawaban di atas hambanya. Hari ini dapat jawaban. Nanti kalau udah dapat jawaban, kamu punya kesaksian yang dahsyat. Ya, lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman Bu. Nanti Tuhan buat berapa hari ke depan dibuat sejahtera. Karena kamu rindukan ada pemulihan area di mana kamu berada. Terima dengan iman. Nah, di sini juga dikatakan apa? Di saat kita mencari dan berdoa, Tuhan menemukan kita dan Tuhan berkata apa? Engkau anak yang kukasihi karena engkau setia. Ya, orang yang setia dan orang yang taat akan Tuhan dalam apapun ada hal yang dahsyat. Rancangan hidupnya tidak pernah kata gagal. Nah ini Bapak sama Ibu suami istri. Belakangnya Pak Rabi. Anak. Aduh. Bapaknya muda sekali. Bahaya ini. Kenapa bukan istrinya yang di sampingnya? Bahaya Bu, Bapak lebih muda. Saya pikir istrinya dapat daun muda. Gimana nih papamu nih? Diikat ya, jangan kemana-mana. Apalagi kalau papamu sudah nyanyi. Waduh, saya lihat di panggung ini. Gak malu-malu. Jiwa muda diskotiknya masih ada. Ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya Pak Mei, kamu ya toh, Pak Wito. Yang menari ya kamu. Yang lainnya pada malu-malu. Dengan sukacita ku kan menari, ya kan? Dengan sukacita, gimana Tuhan mau rencananya terjadi? Harusnya menari. Ini Tuhan bilang buat ibu. Yang seperti kamu doa buat Bapak ya. Biar target tahun ini masuk gol. Karena kamu bilang begini. Sisi keuangan minim. Karena Noni banyak minta. Noni kerjanya minta-minta tapi tidak mau ngobrol sama papanya. Selalu kamu laporannya ke mamimu, kan kesian mamimu. Emang mamimu penyambung lidah? Enggak. Coba tatap papamu. Loh kok sebentar? Kamu bersyukur loh masih ada papamu loh. Ntar enggak ada diambil Tuhan kamu bingung. Di mana akan ku cari? Maaf Pak Gembala masih ingat papanya enggak? Tuh, Pak Gembala aja udah 70-an masih ingat papanya loh. Kok kamu masih muda enggak mau deket dengan papamu? Minta apa-apa melalui ibu. Jangan mau ya Bu. Suruh anak ini bicara kepada papanya. Anak ini bisa menyanyi Pak. Nurunin kamu punya. Boleh tuh Pak Gembala jadiin singer. Karena dia punya roh mindernya kuat sekali. Boleh satu keluarga berdiri pegangan tangan. Jangan nangis nih. Tuhan sayang nih. Ayo peluk papimu. I love you papi. Saya mau berubah bilang begitu ya. Karena rencana Tuhan dahsyat. Ya papanya nangis juga. Pak Gembala nyanyi. Di mana akan ku cari. Tuh Pak Martin nangis kan. Karena papanya baru dipanggil Tuhan. Segala-galaknya papa ya. Segala-galaknya mama.
pasti kita masih, lo nangis semua. Ternyata bukan GBT Pasuruan yang nangis. Ternyata GHB Mahanaim menangis. Apa saya lanjutkan? Di mana akan ku cari. Bu, stop nangis. Saya tidak suka orang-orang cengeng. Karena apa? Orang yang mengenal Tuhan yang punya kekuatan. Ya, udah kamu cinta papimu? Kamu bilang apa mau papimu? Hah? I love you, benar ya? Jadi besok-besok harus deket dengan papinya. Biasa anak perempuan deket dengan papinya daripada anak laki-laki. Apa rancanganmu dalam kehidupan keluarga ini? Ya dan amin. Tuhan katakan ada banyak perubahan yang kau alami Bapak pada hari-harimu yang ke depan. Aku tahu engkau seorang pekerja yang keras, tapi Tuhan katakan belum selesai rancanganku dalam hidupmu. Satu hal yang kau katakan di hadapanku. Aku mau kuat dan aku mau tegar. Supaya aku sanggup memberkati istri dan anak-anakku. Supaya aku sanggup membuat perubahan buat kaum keluargaku. Memang Tuhan tempatkan aku sebagai penolong, menjadi saluran berkat buat keluargaku. Tapi aku tahu apapun yang aku lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan suka dengan caramu berdoa Bapak dengan Ibu. Engkau punya satu hal komitmen komunikasi yang benar-benar nyata dan benar-benar jelas. Dan aku akan pakai putramu untuk menjadi generasi yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga. Ada basic kepintaran yang daripada Tuhan yang akan memberkati putramu ini. Engkau akan lihat semakin hari pertumbuhan putramu dengan cara yang dahsyat memiliki satu hal, mentalitas kerajaan. Sampai dia SMP, dia diberkati dalam usaha talenta untuk menjadi seorang pengusaha. Anak ini punya hal kelebihan yang daripada Tuhan. Biarlah engkau diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dipermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Oke, see you. Bless you ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kunci supaya kita tidak ragu percaya kepada Tuhan. Kita harus pegang rencana Tuhan bukan rencana kita. Mana tahu Rabi bisa jadi pendeta. Mana tahu Pak Gembala bisa jadi pendeta. Betul enggak Pak? Pengusaha emas hidupnya berkilau-kilau. Betul enggak? Orang kalau udah lihat emas pasti inginin enggak? Pasti kan? Tapi Tuhan bawa Bapak dengan Ibu Gembala dalam usia ini masih tetap kuat. Masih tetap melayani. Apalagi kemarin Gembala GBT 84 tahun Pak Gembala. Ya, walaupun dia masih tongkat, tetap masih melayani Tuhan. Saya cuma berkata, sampai di mana Tuhan? Saya masih setia melayanimu. Kalau mau dibilang, ya ibu siapa nih istrinya Pak Yusak? Terlalu bawel sekali. Ibu siapa? Yunike. Ineke. Kalau sudah bicara bikin takutin orang. Gak bisa bu, gini. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus Tuhan. Setiap perkataannya bukan daripada Tuhan. Saya lemahkan. Waktu Bu Ineke bicara itu malam, saya langsung merinding di sini. Walaupun saya punya urapan, ya kan? Makanya orang bilang begini, setan dia takut, jarum dia setan dia berani, jarum dia takut. Lebih enak berhadapan dengan yang kita lihat daripada jarum yang gak kita lihat. Nah, Tuhan katakan begini, jarum di mana? Ditumpukan jerami, betul gak? Tuhan bisa temukan. Itulah diri kita. Apapun kondisi keadaan kita, Tuhan bisa temukan apa dalam setiap kehidupan setiap kita. Asal apa? Jangan berubah. Ya Bu ya. Ini Ibu Bapak tetap cinta ini. Seperti lagunya apa? Ku tetap cinta. Gitu. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ayo tatap papam. Enak Pak.
Yang nyintai istrinya bukan bapak. Jadi kalau kemana-mana saya lihat ini ibu selalu berdoa. Jangan sampai wanita lain mengambil suamiku. Waduh. Good banget bu. Harusnya bilang begini, Tuhan berkati suami saya. Jangan bilang jangan ada wanita. Kenapa kamu memiliki? Wah Pak jujur loh ya. Betul enggak? Betul enggak? Tuh kan. Tuhan yang nyampein gak pernah bohong Pak. Kecuali hantu membuat penyesatan. Coba tatap lagi wajahmu. Nah, ayo ngomong. Oh, Bapak bilang love you, tapi ibunya masih jetar-jetir Pak, kamu keluar rumah. Bang untung kamu di Jawa Timur, coba di Manado, hilang itu suami. Ya, karena apa? Nggak ada urusan, mau jalan suami istri. Namanya udah nyerobot, kenapa nangis lagi bu? Kan udah selesai bu. Bahaya, makanya punya laki-laki yang ganteng loh ya. Baik yang istri yang cantik, gampang diserobot. Mendingan bapak ini nih, ya. Ibunya giginya hilang, tetap bapak ini cinta. Wah, dari tadi nggak kelihatan, baru kelihatan. Ya, saya suka sekali kalau lihat pasangan suami istri ini loh. Ya, dulu ibu kurus sekali, udah giginya hilang, jalannya ngesot lagi ya. Bapak masih cinta lagi. Ibunya malu loh, dipermalukan. Nanti turun dari sini pegangan tangan. I love you. Bikin semua cemburu di tempat ini. Karena apa? Pak Aryadi, Rabi kurang romantis. Itu kan teladan loh. Saya nggak bicara Pak Gembala dan Ibu Gembala. Karena selalu bilang, mau tama, mau apa. Makan tahu kupat aja kemarin diajak Pak Yusak, permisi-permisian dulu. Saya langsung lihat tutup mata, malu. Ngeliat Pak Gembala mesra banget sama Ibu Gembala. Karena apa? Nggak punya tulang rusuk. Adanya apa? Tulang yang patah. Ya kan? Tapi saya tahu yang terbaik daripada Tuhan kita dapatkan. Jadi kita setuju dalam rencana Tuhan. Yang pertama kita harus katakan untuk kita mendengarkan, ya. Dan yang kedua di sini juga dikatakan tentang apa? Saya akan melakukannya. Yang ketiga bicara tentang keputusan yang terhubung dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan membuat satu rancangan, rencana dalam setiap kehidupan kita biar terlaksana dengan cara Tuhan yang dahsyat. Maaf, ini jam saya terpepet, saya harus lanjut. Minta maaf karena saya harus berangkat kembali. Nanti kapan ada waktu mau ketemu saya ngobrol, nggak apa-apa ya. Cuma saya akan pulang dulu ke Jakarta hari Rabu setelah operasi saya selesai. Nanti hari Kamis harus Jumat saya balik lagi Sidoarjo. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan penyertaan-Mu diberkati dan diurapi. Firman yang hamba-Mu tabur bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus
jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, beri kau memuliakan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh Allah, kau sungguh sangat baik. Kau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Kau sudah berfirman bagi kami semua melalui hamba-Mu, Ibu Evangelis Rasma Sianturi. Berkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau baik. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini juga Engkau sudah jamah kami semua yang hadir di tempat ini, maupun di lantai bawah, maupun yang ada di rumah, yang mengikuti streaming. Engkau memberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kalau ada yang kesusahan, Kau sudah berikan penghiburan-Mu, sukacita-Mu. Oh, di antara kami ada yang kekurangan, Kau sudah berikan kelebihan, kelimpahan. Dan Kau memberkati semua pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, sehingga tak kurang sesuatu pun lah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau berserta kami dan kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan dengan kepala pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, haleluya.